Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Yang kekal dan abadi kehidupannya yaitu di akhirat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama dari Malabar, India Selatan. Beliau memberikan ilustrasi atau perumpamaan di mana seorang raja dia memerintahkan kepada ahli pembangunan kota, ahli pertamanan. Dan akhirnya pembangunan tersebut dilaksanakan. Prosesnya tidak lama dan akhirnya pembangunan kota itu sudah jadi. Kota yang begitu indah dan mewah. Taman-taman yang begitu indah. Rumput-rumput yang ada di taman itu pun juga indah. Di malam harinya raja mengundang para pejabat kelas tertinggi, ya seperti gubernur, menteri maupun wali kota, hingga pejabat kelas terendah, ya setingkat ketua RT ataupun RW, untuk mengundang hidangan makan malam serta syukuran atas pembangunan kota itu. Lalu raja bertanya kepada para pejabat, "Wahai para pejabat, bagaimana penilaian Anda terhadap pembangunan kota ini?" Lalu para pejabat berkata, "Wahai Tuan Raja, kota ini bagus dan tidak ada kekurangan apapun." Raja pun senang terhadap penilaian itu dari para pejabat. Lalu raja bertanya kepada para ulama, "Wahai para ulama, bagaimana penilaian Anda terhadap pembangunan kota ini?" Lalu para ulama menjawab, "Wahai Tuan Raja, pembangunan kota ini bagus, tetapi ada kekurangan, wahai Tuan Raja." Raja kecewa terhadap penilaiannya dari para ulama. Sehingga raja bertanya kepada para ulama, "Wahai para ulama, apa itu kekurangannya? Jelaskan." Lalu para ulama menjawab, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada satu kekurangannya, yaitu kotanya akan hancur dan semua penduduknya akan mati." Lalu raja merenung dan berpikir dan hati kecilnya berkata, "Iya, benar." Lalu raja bertanya lagi kepada para ulama, "Wahai para ulama, adakah kota yang tidak akan hancur, kekal dan abadi?" Lalu para ulama menjawab, "Ada, wahai Tuan Raja." "Kota apa itu?" raja bertanya. Lalu para ulama menjawab, "Kota itu adalah surga Al-Jannah, wahai Tuan Raja." Ada surga Firdaus, ada surga Ma'wah, ada surga Aden yang begitu indah, lebih dari sekedar taman-taman yang ada di dunia ini yang kita pernah kunjungi ke sana. Sungai-sungai yang begitu mengalir, rumput-rumputnya, tanaman-tanaman yang begitu indah. Lalu raja kembali lagi berpikir dan merenung dan hati kecilnya berkata, "Iya, benar." Dan akhirnya raja menyadari karena selama hidupnya beliau
beliau hanya memikirkan kesenangan duniawi saja. Sehingga raja lupa terhadap akhirat. Pelajaran-pelajaran di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan dijadikan sebagai tempat tujuan. Yang dijadikan tempat tujuan yaitu akhirat. Rumah mewah, mobil mewah yang kita punya, istri kita ataupun suami kita yang cantik maupun yang ganteng, anak-anak yang kita sayangi, yang kita banggakan, itu semua kita tinggalkan. Harta benda yang melimpah ruah, uang yang begitu banyak sampai miliaran, itu pun juga kita tinggalkan. Yang kita bawakan itu hanyalah amal soleh, puasanya, sholatnya, sedekahnya, begitu. Kalau kita punya harta benda yang banyak ataupun kita punya uang miliaran yang banyak, kita pergunakan untuk akhirat. Sedekahkan kepada pengurus masjid, sedekah untuk anak yatim piatu, kemudian sedekah untuk pembangunan pesantren. Itu bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kamu memilih kehidupan di dunia, padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik, lebih kekal dibandingkan kehidupan di dunia. Kita hidup di dunia ya seakan-akan kita sebagai seorang musafir, sebagai seorang petualang. Kita melewati di dunia ini, alam dunia ini, lalu kita wafat. Mudah-mudahan kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita memasuki fase di alam kubur, kemudian kita melewati alam barzakh, kita melewati yaumul mizan, dan kita melewati nantinya nih ya jalan Shirathul Mustaqim, dan kita bisa menuju kepada surga Al-Jannatun Na'im. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ibarat seperti kita menanam pohon. Jika kita menanam pohonnya dengan baik, maka hasil panennya pun juga baik. Begitu juga dengan amalan kita. Bila amalan kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya yang terbaik di akhirat nanti. Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadikanlah kehidupan di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau musafir. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tanamkan kebaikan di dalam diri kita mumpung kita masih hidup. Yang masih ada kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, ya kita perbaiki agar kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat.
Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.